Imam Jazari pintar sekali ya. Jadi di bab muqaddimah beliau menyampaikan tentang urgensi apa yang harus kita hafal. Dia menyebutkan makharijal huruf was sifat. Lalu beliau langsung memunculkan bab makhraj dan bab sifat. Gitu. Setelah kita tahu, setelah kita hafal bab makhraj dan bab sifat, barulah beliau menjelaskan apa itu tajwid. Baru babu ma'rifatit tajwid. Babu ma'rifatit tajwid. Agar nanti ketika dia membahas tentang tajwid nggak bingung lagi kalau sudah dihafal makhraj sifat gitu. Dia mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Tapi di sini maknanya mengamalkan. Artinya mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Qur'an itu adalah hatmun lazimu. Hatmun lazimu. Jadi kalau ada hatam itu artinya hatam, sesuatu yang harus. Lazimu wajib, lazim. Berarti di sini kita pertama beliau menyebutkan tentang hukum mempelajari tajwid. Nah, kita harus tahu hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari metodenya itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Di sini nggak dijelaskan. Karena hakikatnya mempelajari semua ilmu juga fardu kifayah. Artinya kewajiban yang kalau diemban oleh beberapa orang, satu orang, yang lain gugur. Fardu kifayah. Jadi belajar mengetahui seluk-beluk ilmu tajwid fardu kifayah. Tetapi mengamalkannya fardu ain. Kok bisa begitu? Nah, sekarang begini. Salat duha sunnah apa wajib? Sunnah. Tetapi membaca Al-Fatihah ketika salat duha wajib apa enggak? Wajib. Wajib. Begitulah ibaratnya. Mempelajarinya secara detail itu yang fardu kifayah. Tetapi kalau orang membaca Quran harus dengan tajwid. Berarti fardu ain. Makanya beliau mengatakan sampai hatmun lazimu. Jadi wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an keharusan yang sangat. Man lam yujawidil Qur'ana athimu, yang perlu dipahami. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an bisa berdosa. Nah, anak artikan biar nggak terlalu serem, dosa gitu nggak baca Quran tajwid. Bisa berdosa. Bisa Berdosa. Siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tidak tajwid bisa menyebabkan dosa dia. Ya. Yang belum ya. Hah? Bukan yang belum ya. Kenapa? Kan lam ini belum makanannya. Man lam yujawidil Qur'ana, barang siapa yang belum mentajwidkan Al-Qur'an, Belum sama tidak. ya, bisa tidak, lam juga bisa tidak. Lam af'al, tidak mengerjakan. Iya. Atau belum mengerjakan. Berarti kan kalau belum mengerjakan, tidak mengerjakan. Akan mungkin. Akan lah. Mungkin Ya. akan. Nah, Kalau tidak kalau lan tidak akan, la tidak ya. Kalau lam belum, lam akul belum makan. Maka la akul tidak makan sama sekali. Talta lam akul. Sudah makan belum. tidak usaha biasanya. Man lam yujawidil Qur'ana athimu. Siapa yang belum mentajwidkan Quran bisa menyebabkan dosa. Nah, di sini dijelasin ada 3 kategori orang membaca Al-Quran. Yang pertama, ada yang membaca dengan muhsin ma'jur, mahirun ma'jurun, atau muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur artinya dia membaca Quran dengan baik dan dapat pahala. Yang kedua, musi ma'dzur. Musi ma'dzur. Masih buruk bacaannya, akan tapi dapat uzur dia. Ini mudah-mudahan kita termasuk, karena kita sudah berusaha untuk mempelajari.
Nah, yang terakhir musi asim. Ini dia. Sudah bacaannya buruk dan bisa menyebabkan dia berdosa. Asim. Berdosa. Berdosa. Ini jelas salah wakaf aja berdosa. La ilah itu wakaf. Tidak ada Tuhan. Wakaf itu kan dosa. Nggak ngerti. Gak bisa jadi murtad. La ilaha illallah seperti di situ. Laqad kafara alladziina qalu misalkan atau laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah fakir gitu kan. Wakaf situ. Irum bima. Faqir wa nahnu aghniya. Ya, kami kaya. Ya, jadi ada pembagiannya. Kalau ada orang masih berusaha untuk belajar, terus nggak bisa dia ma'dzur. Kemudian ada beberapa orang yang keliru dalam memaknai kalimat yatata'u fihi walahu syaq falahu ajron. Nah ini jadi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang bararah, yang mulia. Walladzi yatata'u fihi, dan orang yang terbata-bata, bahasanya kita terbata-bata gitu ya. Orang yang masih tersendat-sendat, walahu syaq, dan ada rasa berat karena baru belajar. Falahu ajrun, baginya 2 pahala. Ini bukan yang membaca salah. Ya tata walahu syaq, membaca sudah benar dia, tetapi masih belum lancar. Tapi makhraj hurufnya sama sifatnya udah benar, makanya dapat 2 pahala dia. Pahala karena dia capek, berat, dan pahala karena belajar. Pahala karena membaca dan pahala karena berat membacanya. Itu dapat 2 pahala dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum bisa mahir, belum bisa lancar dia. Tapi makhraj sama sifatnya sudah benar, tapi masih terbata-bata, masih mengeja. Nah itu baca dapat 2 pahala. Kalau orang salah dimaklumi, bukan dapat pahala. Ada orang nyetir mobil ya, kiri, dia kanan, dimaafkan. Namanya juga lagi belajar gitu, dimaafkan. Nah ada orang sudah bisa nyetir, sudah bisa masang gigi, udah bisa jalan, udah bisa, tapi masih pelan-pelan dia, pelan-pelan, masih maklum ada bacaan latihan di belakang, tapi sudah benar. Nah ini dapat plus lagi ya, bagus, terus bagus ya, tinggal melancarkan saja. Nah, gitu dong. Ya, artinya alasannya kan konsekuen jadinya. Kalau membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardhu ain, berarti kalau membacanya dengan tidak tajwid gimana? Fardhu ain. Nah, disitu kan kita kadang-kadang berat menyampaikan. Nah, masa baca Quran berdosa kan gitu. Anak ngaji. Hah? Ada anak ngaji kan. Ada orang ngaji. Takut ngaji. Tapi tidak usah takut ya ngaji. Nah, di sini juga perlu dikaji. Terus maknanya apa di sini? Nah, makanya kan Al-Quran untuk apa? Satu, untuk dibaca iya, tetapi untuk amal juga, untuk diamalkan. Nah, makanya sekarang kita membaca Al-Quran kan ingin mengamalkan. Makanya Ana sendiri belum klik di sini, tapi Ana buat istihad sendiri begini: membaca dengan niat meriwayatkan yang berdosa. Dia belum bisa baca, tetapi meriwayatkan.
Ini menyebabkan kan hilangnya Al-Quran. Kalau banyak orang seperti itu nggak mempelajari Al-Quran, terus meriwayatkan ke orang lain bacaan yang salah. Semakin banyak yang salah membaca, berarti semakin kemungkinan besar lahan akan terjadi. Lahan. Makanya mana Rahmat? Belum pulang Rahmat. Pasti Jawa ya. Nah, hasil tanggung jawab dia itu di Adimas tuh. Termasuk di musola-musola juga yang di Ambon tanggung jawabnya Yanis, yang di waktunya tanggung jawabnya Yanis, yang di waktu tanggung jawabnya Mustomi. Belum ngajar kerjaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah mulai lagi nih. Bila Ar-Rahman. Saya kan yayasan pemerintah. Hah? tuh Yuhairi kan lekangin. Yayasan tugasnya program. Hah? itu nah seperti apa ya, itu kan meriwayatkan yang salah, tapi namanya tahapan yang bisa jadi dapat pahala karena keinginan untuk mengajarkan Al-Quran itu dapat pahala dia. Nah, makanya di sini ditafsir di sini dosanya seperti apa ya Allah, ya memang berdosa. Coba aku baca misalnya sengaja nih baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu dengan alhamdu jauh baik maknanya. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu kebinasaan atau kefanaan, ketiadaan, binasa. Kebinasaan bagi Allah dong artinya. Alamin itu orang-orang yang sakit. Kalau alamin seluruh alam. Pakai ain dengan hamzah dan merubah makna. Makanya perlu juga kita tahu salah atau lahan jali, lahan artinya kesalahan. Nanti kita bahas lahan. Salah yang jali, yang sangat jali, itu salah besar. Maksudnya jali itu. Nanti ada makna lain. Salah jali itu salah besar. Satu, merubah makhraj, berarti merubah huruf. Yang kedua, merubah harokat. Yang ketiga, menambah atau mengurangi huruf. Menambah huruf nggak boleh, mengurangi huruf juga nggak boleh. Itu jali itu. Al-ha, kita baca al-ha, itu sudah merubah huruf. Jali, fatal akibatnya, kesalahannya. Nah jali itu. Hah? Jali itu namanya. Apanya? Kalau al-had kena jali. Jali. Jali di MTQ 4 dikurangi. Juri soalnya. Salah jali. Salah jali. Kabupaten juri. Di MTQ 4 dikurangi. Dia belajar. Oke, jadi nanti silakan menggunakan bahasa Dia masing-masing belum tadi. menyampaikan ini di Dewasa yang masyarakat. dari juri. Cari cara untuk menyampaikan ini ketika mungkin pas mau disampaikan. Coba yang juri kita Kalau di ranah ceramah jangan, karena nanti akan banyak pertanyaan. Akhirnya tanya ayo mau. Tapi kalau ada ranah seperti ini, nah, anak makanya ranah begini saya sampaikan. Kenapa bisa berdosa itu? Karena kita, kata saya Jeffrey lagi bahasa beliau tuh parah lagi bahasanya dia. Abu Jahal katanya. Berarti itu membuat Quran palsu. Kita telah meriwayatkan Quran bukan Quran yang kita riwayatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh ya, saya dengar itu Al-Quran itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Quran itu. Dapat dari mana kamu itu? Itu bukan Quran. Kan gitu. Bukan Quran yang diriwayatkan. Salah itu, bukan Quran itu. Saya nggak pernah mendengar yang seperti itu kan gitu. Ini kan berat resikonya, makanya yang orang yang tahu itu berat resikonya. Ya. Walad do dengan walad do. Kalau walad do itu dan yang ditebalkan. Walad do itu ujung lidah yang menempel di pangkal gigi seri atas, tapi ditebalkan. Belakangnya o. Walad do. Padahal harusnya gigi gerahangnya menempel atau tepi lidahnya menempel ke gigi gerahang. Itu saya nggak paham.
Terus dia bilang gini, Ustaz, apa bedanya? Apa bedanya antum dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang membuat Quran palsu? Terus saya jawab begini, tapi kan beda sih. Maksud. Ada maksud untuk membuat Quran palsunya itu. Sementara kalau kita membaca Al-Fatihah salah, kan gak ada maksud yang itu hatinya situ. Misalkan orang nih, Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Tanya begitu. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Itu artinya ya, maksudnya itu iya. Tapi kamu salah mengucapkannya gitu. Kan beda. Nah, ya itulah dalam artian seperti itulah. Hati-hati agar kita tidak terjadi lahan. Karena kalau lahan bukan Quran itu, kita tanya riwayat siapapun nggak akan ada. Apa itu? Bukan Quran itu. Ya Quran mana ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang saya terima dari ini, dari Quran dari sampai ke Rasulullah. Terus ajarnya. Nah, sekarang jelaskan sama Imam Ghazali kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Li'annahu bihil ilahu anzala. Bihi kembali ke tajwid ya. Karena sungguhnya hu. Li'annahu karena Al-Quran itu kan hu kembali ke Al-Quran. Li'annahu bihi bitajwidi al-ilahu anzala. Karena Al-Quran itu dengan tajwid diturunkan oleh Allah. Li'annahu bihil ilahu anzala bitajwidi, langsung dengan tajwid. Jadi ketika Jibril membacakan Nabi Muhammad itu tidak baca dengan bisik-bisik terus tanpa tajwid. Langsung diajarkan Nabi Muhammad membaca begitu. Makanya Nabi Muhammad dari mana dapat intonasi, dapat ikhfa, kok dibacanya panjang, ini kok panjangnya lebih gitu. Kalau nggak diajar sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza, dan demikian pula minhu ilaina wasala, sampai kepada kita dengan tajwid juga. Wa hakadza minhu, dan demikian pula minhu darinya, ilaina kepada kita, wasala sampai. Jadi dari Rasulullah ke sahabat, bahkan wakaf-wakafnya ajarkan semua, diajarkan sama sahabat. Ini letakkan di sini, ini wakafnya di sini, ini semua. Sahabat kan paham arti. Bahkan akan mengandung lain, misalkan gini. Dzalikal kitabu la raib. Ini kitab tidak ada keraguan. Titik situ. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Titik. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada yang berarti dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Lebih lain. Mungkin di situ nggak terlalu ini, makanya ada wakaf mu'annaqah namanya. Boleh wakaf di salah satu titik. Karena walaupun wakaf di sini artinya pas juga gitu, nggak merubah makna. Pas di sini cuma mungkin penekanannya secara orang kalau hentakannya di situ maknanya mungkin apa gitu. Mungkin nanti ini bisa dikaji secara tafsir. Kalau berarti sini apa? Kayak misalkan gini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un, bukan dari situ. Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Terus fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Berarti di situ.
Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Titik. Berarti hanya Allah yang tahu takwilnya. Titik. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah. Apa? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang rasikh, orang-orang yang faham, orang-orang yang berilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang menguasai ilmu, dia mengatakan aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah. Tapi ada wakafnya warasikhun. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu, yang rasikh. Ar-rasikhun nanti Allah dan ar-rasikhun yang tahu takwilnya. Makanya kan ada nanti orang yang tafwid, ada yang muawwil dalam hal bersifat. Misalkan istawa summa istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa. Allahu alam, istiwa Allah yang tahu, kita nggak boleh mengartikannya, tapi ada yang mentakwil. Istiwa artinya istaula, menguasai. Ditakwil. Orang-orang yang rasikh fil ilm, daripada jatuh orang tasbih di hatinya, Allah duduk berarti gitu. Terus dibayangkan Allah duduk seperti duduknya makhluk, Allah bertempat nanti di arsy gitu kan. Nah maka ditakwil. Orang-orang yang rasikh fil ilmi, Allah tidak mengambil tempat dan Allah tidak seperti makhluknya, makanya menguasai lebih khas. Istaula. Allah menguasai arsy. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tangan dengan rahmah atau kekuatan. Ditakwil. Itu kan berbeda makna tuh, beda waqaf. Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasal. Dengan tajwid sampai kepada kita juga. Itu kenapa kita membaca Quran dengan tajwid. Nah, baru terus dijelaskan. Apa itu tajwid? Nah, secara bahasa kan tajwid tahsin artinya. Jawwada yujawwidu, bagus. Tajwid membaguskan, arti bagus artinya. Masdarnya tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan, rattala yurattilu tartilan. Ya, tajwid, tahsin, tartil itu secara bahasa sama artinya bagus. Bagus. Tajwid, dia mengatakan di bait ke-29, wa huwa aidan, dan dia ilmu tajwid itu juga hilyatut tilawati. Hilyah, hulwun, manis. Hulwun artinya manis, indah. Halawah, fi halawah. Orang baca Quran kan, orang baca Quran kita sering dengar tuh kalau di qori baca Quran tuh halawah, Manis. fi halawah, enak bacanya. Enak bacanya. Entah karena ada panjang, ada pendek, kemudian ada dengung-dengung, tanwin, nun sukun, mim sukun, bertemu ini harus diikhfakan, bertemu ini harus dimasukkan dengan dengung, sehingga muncul intonasi dengan sendirinya. Lebih-lebih kalau dipelajari, sehingga ada halawah, ada manis ketika didengarkan tuh. Misalkan kalau kita mendengarkan antara Syekh Hani Ar-Rifai, ada yang suka itu, ada yang suka Syekh Sudes, ada yang suka Syekh Bandar Balila, misalnya baru-baru. Enak, Ustaz Rosyid bacanya halawah. Nah kalau antum ingin baca dengan tahqiq, dengan tilawah, itu kalau kita melihat bagaimana Syekh Mahmud Sahad membaca Al-Quran, itu ketika dia menyampaikan tentang bagaimana kondisi penduduk ahli surga, kan?
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'imi. Itu dia bisa sambil senyum membaca itu. Langsung ta'rifu fi, engkau dapatkan dari wujuh, ta'rif wujuhihim nadratan, sambil senyum dia. Nah, itu orang nanti itu tingkatannya ada. Jadi wahwa hilyatut tilawah, dengan bertajwid itu akan muncul keindahan membaca. Akan muncul keindahan membaca. Tapi kalau Quran nggak ditajwidkan, hampa dia. Coba saja sekarang kita baca Bismillah, ada sinnya, kita kasih hak yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang lurus itu udah indah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah indah lagi, itu lain lagi. Tergantung selera kita. Ya kan? Dengan bertajwid itu hilyatut tilawah. Walaupun suaranya nggak bagus, akan muncul keindahan kalau dia baca dengan tajwid. Nambah, kalau secara bagus nambah. Makanya kan gitu. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hadis itu. Fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasi Quran dengan suaramu karena akan menambah keindahan Al-Qur'an. Udah indah Al-Qur'an ini. Tapi dengan suara yang indah akan menambah kebagusannya, berarti ditambah kalau dengan suara. Hakikatnya dia kalau dibaca dengan tajwid udah indah sebenarnya. Makanya kalah semua syair keindahannya dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ada tajwidnya. Nah, kita temukan di sini ada kata tilawah, ya, garis bawah itu tilawah. Wazinatul ada. Apa artinya zina? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Apa artinya? Dihiasi manusia hubbus syahawati minan nisa, cinta pada manusia, pada perempuan. Wal banina, anak. Wal qanatiril muqantarah, perbendaharaan. Qantarah, harta perbendaharaan. Zinatul ada. Nah, garis bawah itu ada, kata ada. Jadi ada al-qira, ada at-tilawah, ada al-ada, wa zinatul ada, dan perhiasan ada. Al-ada wal qiraati. Jadi ada tilawah, ada qiraah. Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya antara tilawah ada sama qiraah? Tilawah. Kalau qiraah baca biasa, Ustaz. Baca biasa. Kalau ada apa, misalkan itu sholat nih, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Artinya adaan apa? Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lawannya kan qadaan. Misalkan kita kerjakan dari waktu, lupa nih kita sholat subuh, pas bangun ternyata udah jam 10 gitu kan. Niatnya gimana? Adaan apa qadaan? Qada nggak ada karena kita mengerjakan tidak pada waktunya. Nah, itu apa, coba terjemahkan coba. Kalau ziyatul adai, adaul qiraah, ada berarti wazinatul ada. Jadi begitulah Quran semestinya dibaca. Makanya adanya tiap ada orang nih. Ini dalam masalah lagu ya. Ada orang itu lagunya sederhana dia. Tapi pas dengan pembawaan dirinya. Enak dia bawainnya. Itu yang ada. Makanya
ulama terus untuk biar bisa ada qiraah itu, dia akhirnya ini kalau misalkan coba lihat Syekh Hani Arifah itu kalau baca Quran, wassama, kan sama tinggi tuh, misalkan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama, nah itu dibaca saja, itu ada tuh, wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Itu namanya ada. Jadi ngomong tentang ard kan rendahin ya, langit ditinggiin suaranya, jadi wah ini adanya bagus gitu. Ada juga asal-asal gitu. Nah itu dia membaca Quran dengan semestinya dia, jadi bahkan mampu menerjemahkan Al-Quran, sekali baca orang sudah paham. Ada yang baca Ar-Rahman nangis nih. Ar-Rahman berhari nangis karena lagunya, karena suaranya. Lupa imamnya, makmumnya nangis. Ada orang Nangis makmumnya, imamnya lupa. ada orang Indonesia, orang itu orang cerita itu. Ini dia qiyamul lail kan, sholat tarawih pada nangis semuanya, imam nangis semua ikut nangis, dia nggak bisa nangis ya. Keesokan harinya orang nggak pada nangis, dia nangis nangis tersengil-sengil gitu kan. Masya Allah, kenapa kamu nangis? Saya nangis karena nggak tahu artinya. Saya nangis karena nggak bisa nangis gitu. Melihat orang-orang nangis, saya nangis. Kok saya nggak bisa nangis? Akhirnya saya nangis katanya. Jadi nangisnya dia beda dengan nangisnya orang-orang yang paham makna. Justru dia menangis karena nggak paham makna itu. Ya sedih gitu dia, ya Allah, saya kok nggak tahu nih artinya, saya sedih, saya menjadi orang kok nggak bisa memahami isi Al-Quranmu gitu ya. Jadi motif nangisnya berbeda. Jadi waziratul adai, kalau orang ada dengan baca tajwid itu orang memberikan Al-Quran dengan semestinya, dia baca Al-Quran dengan semestinya gitu. Tadi misalkan gini, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beda dong kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti dia nggak tepat adanya itu. Tadi dia salah, nggak tepat. Mim ketemu dal harusnya nggak didengungkan. Alhamdulillah gitu. Jadi dengan bertajwid itu kita membaca Al-Quran dengan semestinya, seperti yang diinginkan Allah. Sama dengan ketika orang sholat subuh pada waktunya, dia berarti mendatangkan sholat itu dengan semestinya. Kalau mengerjakan di tempat lain berarti qadha dia, bukan ada. Qadhaan lillahi ta'ala, bukan adaan. Jadi dengan bertajwid itu orang baca Al-Quran sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai yang diinginkan Rasulullah, sehingga orang yang membaca bisa memahami arti itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Nah, itu kan sedih itu kan. Setiap diganti kulitnya dengan kulit yang baru lagi untuk merasakan azab Allah. Pasti udah gosong diganti kulit baru lagi, gosong diganti kulit baru lagi, kan bagaimana menceritakan itu ayat itu gitu. Itu gampang sedih. Ada azab. Ada azab. Ngerti mau mana nih? Tahu. Wal qiraati. Nah, ada wal qiraah. Jadi membaca pas. Kalau membaca lempeng-lempeng aja, wakafnya di mana, berarti di mana, hentakannya di mana, nggak ada begitu-begitunya. Ini harus dibaca dengan dengung, ini nggak begitu bacanya, lempeng aja gitu. Nah, tapi ini baru pertama, baru permulaan. Oh, ternyata dengan bertajwid itu efek yang dimunculkan, satu, hilyatut tilawah, bacaannya bagus, hilu, manis bacaannya, ziyatul ada, wal qiraah. Jadi bedanya ada tilawah itu khusus untuk Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca kitab lain walaupun hadis.
Makanya qiraatul kutub bukan tilawatul kutub. Qiraatul hadis bukan tilawatul hadis. Tilawah hanya khusus Al-Qur'an. Adapun ada itu Al-Qur'an bisa, yang lain juga bisa, akan tetapi lebih kepada yang syair, puisi misalnya gitu kan. Tapi kalau qiraah umum dia. Qiraah itu umum. Baca kitab, baca Quran secara umum qiraah namanya. Jadi membaca secara umum namanya qiraah. Membaca dengan penuh penghayatan. Ya. Aku melihat surga dalam itu ya. Dengan menyebut nama Allah. Itu kan dengan ada itu aja. Yang Maha Pengasih. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu qiraah namanya, baca biasa. Misalnya, kalau qiraah membaca umum, secara umum. Kalau tilawah khusus Al-Qur'an ada itu Al-Qur'an lebih penghayatan, membaca dengan penghayatan, betul. Nah, ini yang masyhur pengertian tajwid ini yang bait ke-30. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Jadi ini pengertian tajwid. Ya. Ini di garis bawahi semuanya ini. Dia adalah tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Memberikan tiap-tiap huruf haknya. Hak huruf apa? Apa hak huruf? Yang sudah kita hafal di atas. Makhraj, sifat. Sifat. Itu hak huruf itu. Min sifatin laha, dari sifat-sifat yang dia miliki. Mustahaqqaha. Apa mustahaknya? Sifat Apa aridah. mustahaqqaha? Sifat aridah. Ya, sifat seperti ifat aridah. Kalau haqqaha ini sifat lazimah, makhraj dan sifat. Kalau mustahaqqaha sifat aridah. Sifat aridahnya itu harus namanya mustahak. Dia berharakat fathah, kasrah, dhammah, dia tebal, dia harus tipis, dia ikhfa, iqlab, idgham. Itu mustahak namanya. Jadi nanti ada hak huruf, ada mustahak huruf. Hak huruf itu sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang tidak pernah terlepas dari huruf itu. Yang kemarin kita bahas ya. Sifat allati la tanfaqu 'anil huruf bi ayyi halin min al-ahwal. Dalam kondisi apapun harus ada hak itu. Sifat lazimah, sifat yang harus menempel pada huruf. Makhrajnya di mana, sifatnya bagaimana itu harus. Min sifatin laha mustahaqqaha. Nah, ada lagi tambahannya. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Apa ada yang tahu artinya enggak? Waraddu kulli wahidin li aslihi. Apa artinya? Waraddu kulli wahidin li aslihi. Artinya kalau kita terjemahkan ini, dan mengembalikan tiap-tiap dari mereka dari huruf-huruf hijaiyah itu li aslihi, ke asalnya. Maksudnya apa? Ya, kalau Mengembalikan ke makhrajnya. ke makhrajnya. Sukun huruf. Ya, Huruf mati. mengembalikan ke sukunnya. Asal huruf itu Sukun. sukun. Nah, karena dengan sukun itu kita tahu makhrajnya. Dengan sukun juga kita tahu sifatnya. Jadi maksudnya raddu kulli wahidin asli itu Kembali ke huruf. Jadi ini harus dikembalikan ke asalnya dulu. Dikembalikan ke sukun hurufnya dulu. Jadi waraddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan tiap-tiap dari huruf-huruf ini ke asal-asalnya dulu. Ke sukun berarti komponen huruf itu sukunnya pertama harus ada sukunnya dulu. Sukun rahang harokat. Sukun, rahang, Rahang, harokat. sukun dulu. Ini. Coba. Sus, Sus, sis, sis, su, su. sus, Sus, sis, su,
Sus. Su. Coba. Susisu. Jadi Sisu. kembalikan dia rahangnya. Bagaimana dia rahangnya, tipis atau tebal? Baru ke harokatnya. Tebal. Ini maknanya raddu kulli wahidin li aslihi. Nanti kalau menjelaskan maksudnya apa raddu kulli wahidin li aslihi? Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Maknanya mengembalikan tiap-tiap huruf itu ke asalnya. Asal huruf itu sukunnya. Jadi kalau huruf itu berharokat, kembalikan dulu dia ke aslinya. Sukunnya bagaimana? Agar apa? Agar biar kita bisa tahu makronya di mana, sifatnya bagaimana. Kalau langsung su sudah kehilangan Sus. sifat daripada huruf sin itu sendiri. Harus su Su. sus. Coba kembalikan rahangnya. Bukan sus su salah, tapi sus su. Ini baru huruf tipis. Coba sekarang kalau kita huruf tebal misalkan kho. Nah, ini ya. Kho. Tipis nih, lihat tafkhim nisbi. Kho. Khir. Kalau tebal ya. Khir. Kho. Misalkan huruf shad. Coba bagaimana? Sus. Nggak balik. Sus. Ya. Itu maknanya waraddu kulli wahidin li aslihi. Kemudian wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Maknanya apa? Wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Maknanya apa? Coba di sana terjemahannya apa? Wallafzu. Terjemahannya apa? Di sana terjemahan itu. Wallafzu fi Nadhirihi. lafaz Apa artinya itu? Wallafzu fi nadhirihi kamitslihi artinya apa? apa di sana? Wallafzu fi nadhirihi kamitslihi artinya apa? Dan lafaz-lafaznya fi nadhirihi kamitslihi maknanya apa coba? Di sana diterjemahkan bagaimana? Terjemahan di sananya. Kan ada situ terjemahannya. Semisal Bab tajwid. Dari bab tajwid. Dan setiap huruf dikembalikan Terus wallafzu dan setiap kata atau lafaz dalam proporsinya mengucapkannya seperti huruf yang sama sebelumnya. Jadi maksudnya wallafzu fi nadhirihi kamitslihi itu lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu harus seimbang, tidak tumpang tindih. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mad arid lisukun kita kasih misalkan harokatnya misalkan 6 harokat. Yang pertama, pas kita membaca dari bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Segitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang cepat tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya mad arid lisukun harus di awal 6, maka semuanya 6. Seimbang. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dan lafaz-lafaz itu atau kata-kata dalam setiap kalimat dalam atau kata ya. Kalau kita kan kata, kalau bahasa Arabnya lafaz. Apa tuh? Al-lafdzul mufidu bil wad'i tastaqim. Apa tuh pengertian apa tuh? Kalam. Kalamuna lafdzun mufidun tastaqim. Wal lafdhu fi nadhirihi kamits, dan lafaz itu kamitslihi fi nadhirihi kamitslihi harus seimbang. Harus seimbang.
Jadi tajwid itu berarti kita berarti lengkapnya tajwid itu pertama hilyatul tilawah wa zinatul ada'i wal qiraati. I'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Setiap kata, setiap huruf harus dikembalikan ke asalnya. Dan ketika huruf menjadi lafaz, menjadi kata, maka kata ini pun harus proporsional. Tidak boleh tumpang tindih. Misalkan mad jaiz munfasil, kita di sini membacanya dengan 5 harokat, maka seterusnya 5 terus. Ada beberapa orang yang saya temukan ketika menyimak bacaan santri itu, terkadang di beberapa kata dia dicepatkan bacanya. Karena mungkin kebiasaan ngomong cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang dicepatkan sama dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang dicepatkan, ada yang dilambatkan. Itu enggak bertajwid, masih kurang tajwidnya. Boleh. Boleh dua harokat sama karena ada jaiz ya. Porsinya jaiz ya. Jadi arid disukun itu kan gini. Kalau nanti di matanya gini. Wa jaizun idza ata munfasila, dan hukumnya jaiz itu atau di bait pertama dia mengatakan wal maddu wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun tabatan. Mad itu cuma ada 3 hukumnya, lazim, wajib sama jaiz. Dan yang jaiz ini menerima qasr. Qasr itu hanya 2 harokat. Jadi wa jaizun idza ata munfasala, dan jaiz itu kalau datang hamzahnya munfasil. Au arada sukun, atau kedatangan sukun. Jadi mad arid sukun dapat menerima 2, makanya disebut mad jaiz dia. Bukan mad wajib, bukan mad lazim. Jadi sebenarnya hukum mad itu cuma ada 3 saja. Lazim, wajib sama jaiz. Sementara kadar panjangnya ada berapa? Ada mad, ada tawassut, ada qasr. 2, 4, 6. Yang 6 itu disebut mad, kadar. Jadi bedakan hukum dengan kadar. Hukumnya cuma ada 3 mad itu. Mad lazim, wajib, jaiz. Wal maddu lazimun wa wajibun, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun sabata. 3 saja, lazim, wajib, jaiz. Itu hukum. Sementara kadarnya berapa? Ada 3. 5 sama ada 5 kadar. Tapi secara umum 3 dulu. Mad atau pulat isbah. Jadi kadar itu cuma ada 3. Mad, tawassut, sama nah, ini 2 harokat, ini 4, ini 6. Di tengah-tengah ini ada namanya fuwaiqu tawassut di sini. Fuwaiqu di atasnya tawassut. Fuwaiqu tawassut. Ini 5. Di sini ada fuwaiqu qasr. 3. 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini hukumnya lazim. Apa? Lazim. Harus 6. Mad lazim. Kalau ini wajib. Wajib. Tetapi bisa dia 6. Cuman menerima 5. Makanya dia disebut wajib, nggak lazim. Nggak harus 6 gitu. Wajib hukumnya.
4 apa hukumnya? Jaiz. Hmm? Masih wajib nih. Wajib. Karena ya ini jaiz. Jaiz menerima 2 harokat. Jaiz. Mad wajib banyak dibaca 4. Berarti mad jaiznya harus 3. Mad wajib nggak sakit kepada ini dia jaiz nih, jaiz. 3. Nanti masalah nama-namanya itu mad tabi'i, mad far'i. Mad tabi'i, sebut mad tabi'i secara alami. Kalau bacaan huruf itu dibaca panjang 2 minimal panjang. Kalau 1 ini nggak panjang. Ba itu 2 harokat. Qasar itu namanya. 2 harokat. Intinya walafzu fi nadhiri kamitsli, maknanya lafaz itu harus fi nadhirihi kamitsli, jangan tumpang tindih. Kalau misalkan baca mad alif disukun 6 semuanya. Terutama ketika baca Al-Fatihah. Kadang-kadang makanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya. Nah, berarti enggak kena syarat ini berarti. Enggak dapat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harokat itu baca himnya? Kalau baca dengan sir, maka bagusnya dibaca dengan jahar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu juga arti panjangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikira-kira saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Hasilnya lebih pendek tuh. Ketahuan dengan rasa. Ketahuan. Kemudian wal mukammalan min ghairi ma takallufi. Ini tentunya setelah kita melewati satu hilyatul tilawah wa zatul ada wal qiraah, memberikan setiap huruf haknya, mengembalikan setiap huruf ke asalnya, dan lafaz-lafaz itu harus seimbang. Nah, dalam mengucapkannya ya diucapkan dengan sempurna huruf itu. Jangan sampai ada yang terlewatkan sifat-sifatnya. Kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nggak sempurna itu. Alhamdulillahi. Sempurnakan dia. Rabbil alamin. Itu sempurna. Mukammalan, tetapi min ghairi ma takallufi, tanpa takalluf. Itu takalluf. Sempurna dia tapi tidak takalluf. Nanti syaratnya di bawah. Di bawah ini bab bait ke-33. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, dengan lembut saja mengucapkannya tanpa dibuat-buat. Tanpa dibuat-buat. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada bedanya antara yang membaca Quran dengan tajwid dengan yang meninggalkan. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada bedanya antara yang belajar dengan yang tidak belajar. Illa riyadhatun mar'in bi faqih, kecuali kalau kita meriyadhahkan huruf itu dengan bibir kita. Maka kalaupun kita sekarang belajar ini menghafal matan, kalau kita tidak biasakan lidah kita mengucapkan huruf-huruf dengan makhraj dan sifat yang benar, maka nanti sama saja hasilnya. Bacanya tetap begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Makanya disuruh riyadhah. Makanya Imam Suyuti mengatakan seseorang yang membaca Al-Quran berulang-ulang atau mengucapkan huruf hijaiyah berulang-ulang, dia telah bertajwid. Riyadhah. I u a i u ba u an ani a na minal mu
mima i an ani a babi bu ab bu ba bani babna minal mub ni babi ba bani ba tati tu at Kita cek. Kita Masih gitarin kadang bo nanti itu terlalu berkembang. dilatih. Bukan dong. Tapi di situ nanti di buku fakta tulisan nggak begitu wazannya. Itu kan tahun berapa tuh? Tapi nanti bisa digabungkan bahwa bisa diajarkan sambil mengajarkan apakah dia huruf ikhfa, apakah dia huruf kayak tadi buban ba iklan kan. Kalau misalkan huruf dal dadi du ada qalqalahnya duda harus diikhfakan duda dani dadna minal mudani madida dalida. Jadi ternyata tajwid itu makanya kan anak pernah membaca Al-Quran belajar lagu. Akhirnya orang mengatakan Al-Quran bil amal bihi walaysa lil ghina walaysa li untuk begini-begini. Ternyata ini jawabannya di sini. Quran itu tidak hanya kan bab membaca lain dengan bab untuk mengamalkan. Semua orang juga ingin mengamalkan, tapi kita semua ingin membaca Al-Quran karena membaca ibadah. Apalagi mengamalkannya juga ibadah. Hanya Al-Quran yang hanya dengan membacanya dapat ibadah itu Al-Quran. Makanya kalau karena dia menjadi ibadah harus benar gitu. Kalau membaca hadis kan nggak ibadah. Ketika menjadi penerapan pengamalannya menjadi ibadah. Kalau Al-Quran membacanya ibadah. Jadi kalau misalkan sekarang baca hadis, yang penting maknanya benar, salah baca hadis ya dimaklumi, nggak berdosa ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal sesuai dengan niat. Sama aja maknanya. Kalau Al-Quran nggak bisa begitu, makanya untuk hadis, untuk yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya, boleh sami itu saja. Aku mendengar, aku melihat. Ra'aitu Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Rasulullah SAW. Walaupun dia nggak membaca, ya Rasulullah, dia ingin membaca hadis yang kau baca tadi. Tapi Quran enggak. Rasul membaca, sahabat membaca. Sami'a wa qara'a. Sami itu wa qara'tu. Makanya kalau orang sami itu ustadi yaqra'u kada kada kada. Udah dibaca belum di hadapannya? Kalau udah dibaca terus diiyakan sama guru, itu baru benar. Itu Quran harus begitu Quran. Nah jadi itu dia kenapa harus baca dengan benar. Ternyata tajwid itu nggak hanya itu ya, hanya memberikan tiap ada orang benar tajwidnya, tiap huruf diberikan hak dengan tepat, si baca pun benar gitu, tapi garing kayak yang antum ceritakan itu si Hanofa, nggak capek menurut antum ngaji gitu ya. Nah berarti kan harus ada tingkatan rasa. Dengan bertajwid itu semua akan kita raih. Nah itulah komponen tajwid untuk dipahami bahwa dengan bertajwid itu bacaan akan jadi indah, manis, didengar enak, tidak mematikan telinga. Walaupun dibaca dengan keras juga tidak akan merusak telinga kita. Kayak Ustaz Muammar baca Quran, bahkan orang bisa masuk Islam dengan mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Diatur volume. Betul. Berarti volume. Saya mendukung. Tapi itu dijadikan ini loh sama ada pelawak yang dari Bali itu. Oh yang itu yang oh ya.
Kata dia, apa hubungannya atau dengan anjing? Yang tua yang Tua itu. Kalau kalau anjing kan nggak bisa dikecilkan suaranya. Kalau tua bisa dikecilkan. Nah kalau ada yang bisa dikecilkan berarti anjing. Jadi Al-Quran, Al-Quran itu sendiri ya kita. Jadi ini ditulis bab tajwid ini kan setelah bab makharijul huruf, bab sifatul huruf dan bab muqaddimah di atas. Nah, karena di sini kan ibaratnya kita sudah hafal makhraj sama sifat, nanti di sini bisa lebih paham bab tajwid ini. Nah, kemudian bab-bab berikutnya ini nanti ada di ini kan namanya tentang buiban ini sebenarnya agar mempermudah babut tarqiq misalkan. Dalam bab lain, dalam kitab lain babut tanbihat namanya. Bab yang perlu diperhatikan, tanbih, bab peringatan nah, tentang tarqiq dan tafkhim. Di sini bahkan dijadikan dua bab, ini bab tarqiq dan bab isti'malul huruf. Oh, yang di buku ini. Babul ro'at, babul lamat, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada pertanyaan bab tajwid? Ada yang belum dipahami dari bab tajwid dari penjelasan tadi itu terkait dengan tajwid gitu. Bagaimana qiraah sab'ah? Itu apakah masuk ke bab tajwid atau enggak? Kan kita baca walal akhiratu, ada yang baca walal akhiratu gitu. Berarti tiap qiraah beda dong tajwidnya. Nah kalau ingin seperti itu ada di Malang, namanya Gus Hawal. Dia membuka pesantren untuk qiraah sab'ah. Dia menulis buku tajwid per qiraat. Ada tajwidnya per qiraat. Jadi yang kita baca tebal, tafkhim, dia dibaca tipis. Akhirah, kita baca dia baca akhirah. Ra kan tipis. Ya tebal, ro. Kalau kita ra. Kalau akhirah. Misalkan, tapi, alaihim, alaihum, alaihimu. Tapi tetap, makanya makhraj sifatnya kan tetap, yang berubah kan nanti itunya aja sama lahjahnya wadduha dia baca imalah wadduhi. Jadi kalau Syekh Jafri guru anaknya di sekolah itu yang kemarin kesini itu nggak ada bacaan gharib. Gharib gimana, orang masyhur kok Jelas. mutawatir, nggak ada bacaan gharib. Nah mungkin gharib itu untuk metodologi, artinya di luar. Yang lain dibaca dengan majro misalkan ro hanya ini yang dalam fiqh hafaz dibaca re gitu, majre ha gitu jarang, sehingga jarang. Mana ada yang gharib memang begitu kok, majre semua orang tahu nggak gharib gitu katanya. Cuman untuk pentabwiban, kalau gharib kan berarti kan aneh, nggak ada yang tahu, asing. ya, tapi kalau Karena ternyata imalah banyak nanti di bacaan yang lain, bacaan waras misalkan imalahnya banyak sekali. tapi kalau secara logika Rasul itu mesti menggunakan gini ya. Hah? Ini Rasul lebih menggunakan yang, karena kalau amal itu kan turun temurun ya, mengajarkan guru. Rasul kan dari Madinah ya, dari Madinah, Mekah, Madinah. Itu menggunakan bacaan yang seperti ya kita baca. Nah, bahkan Semuanya ada aja. semua ada mutawatir, bahkan qiraahnya yang kita baca ini Hafiz an Asim itu harusnya kenapa dia bisa terkenal, padahal Imam Nafi yang di Madinah itu Imam Nafi yang dari dia mengambil waras sama kolun. Riwayatnya waras kolun banyak, imalah.
Al-Muduni, Imam Madinah di Madinah. Imam Nafi'. Nah, ceritanya waktu itu ditanya juga ceritanya itu karena dulu zaman Khalifah Turki Utsmaniyah itu yang dicetak Hafs, yang disebarkan Hafs, pokoknya Hafs an Asim. Ada yang mengatakan Imam Hafs itu karena umurnya lebih panjang dari yang lain. Wallahu alam. Jadi sebenarnya semuanya mutawatir, dipakai semuanya. Makanya tuduhan kepada Utsman bin Affan itu salah. Beliau dituduh saat itu sebagai orang yang menghilangkan bacaan Quran. Termasuk Ibnu Mas'ud juga termasuk orang yang terprovokasi dengan hoax yang terjadi saat itu. Ini kan Rasul Utsmani ini bisa dibaca dengan kebiasaan mana saja. Contoh ma, kenapa nggak ditulis dengan ma, rasamnya ma panjang gitu? Karena ada yang baca pendek, maliki yaumiddin. Sehingga yang baca panjang bisa membaca dengan bacaan ini, dengan mushaf ini. Yang membaca panjang bisa membaca, yang membaca pendek bisa membaca. Karena mimnya tanpa alif. Sebelum ada harokat, maliki, maliki, itu bisa dibaca dengan qiraah apa saja. Bisa dibaca maliki, bisa dibaca maliki. Tapi kalau langsung dikasih alif, alif, lam, kaf, yang baca pendek nggak bisa, kan udah dikasih alif dia. Itu namanya rasam. Rasam itu bahasa ilmu penulisan Al-Quran, tulisan mushaf, ilmu rasam namanya. Nah, jadi memang makanya nanti huruf itu masuk ke sab'atu ahruf. Ada penjelasannya di situ. Huruf itu tidak hanya huruf yang kita kenal itu, abata saja hakho, tapi masuk dalam ahruf itu lahjah, masuk qiraah juga, qiraah sab'ah. Sab'atu ahruf, sab'atu qiraat. 7 bacaan yang mutawatir. Kemudian rawinya masukin 2, berarti 7 14. Arba'ata asyar kan gitu. Tapi ada yang mengatakan asyara. Berarti kalau masing-masing punya 2 riwayat berarti 20 riwayat. Yang asyara ditemukan asyara, mutawatir itu asyara. Jadi maksudnya innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf, bukan 7 bacaan. 7 lahjah itu berarti ada ketentuannya di situ. Bisa apa tuh? Al-ziyadah wal nuqsan. Bisa at-taghyir atau al-ibdal diganti. Bahkan fatabayyanu diganti fatasabbatu. Ini maknanya sama. Qiraahnya mutawatir. Ada misalkan huzwa, yang lain bacanya huzua, bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Gimana kalau disambung? Kalau Hafiz an Asim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dibaca dengan izhar, bukan Yasin, bukan gitu. Tapi qiraahnya Syu'bah dibaca Yesiu, jadi lazim mustaqal harfi, ye bacanya bukan ya, dan qiraah lain ya. Bahkan saktah saja berbeda-beda. Saktah ada yang setiap mim sukun ketemu hamzah disaktah pasti. Ada lihat begitu. Misalkan apa contohnya, misalkan apa? Alam ahad misalkan. Lam misalkan
mim ketemu hamzah. Mim. Hah? Ihim aman. Surat aku dah. Amanu birabbihim wazidhum amanu maluan. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum, ada lahum a dibaca lahumu ajruhum. Ajruhum 'inda Cukup ya, bab tajwid. Ya Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang tanyakan yuk? Ada yang mau ditanyakan? Tentang itu Ah, kol-kolannya itu. kol-kolah. Takaranannya kayak Qul huwallahu ahad. Pak, Ya segitu. segitu. Nanti ada, jadi ada, gitu aja dah. Jangan sampai ada, gitu aja. Aja. Misalkan dal yang di tasdid, ada, baba biba buba bab Dengan kebawa paham buba. saja. Hah? Dengan kebawa paham saja. Karena terbiasa seperti itu dari dulu. Qul huwallahu ahad. Itu aja segitu. Allahus samad. Samad. Kemarin itu kan ada kali dari Indonesia ikut lomba di Tidin An-Nur. Tak perhatikan bacaannya emang wajar dia kalah karena sifat qalqalnya hilang. Sifat qalqalnya hilang. Karena huruf yang asyar ya. Misalkan apa tuh? Iqra. Terus baca aqimis shalah. Aqimis shalata duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Roknya hilang. Fajr. Fajr. Tebal berarti ya. Fajr. Tebal. Roknya harus ada itu. Karena Fajr. sukun. Makanya kenapa kita belajar sukun huruf? Karena nanti huruf begitu ini kita harus ucapkan qadar. Hazl. Hazl. Wa ma huwa bil hazl? والعصر خسر Satu kan. satu setengah. Satu. Jadi kalau ngomongnya segitu, ahad benar. Qul huwallahu ahad. Nggak, selain kol-kola itu kan kayak saya itu kan nggak masuk kol-kola. Apa? Jadi kalau hasr dan jadi ya mantul jadinya Enggak. hasr. Has. Oh. Has. Ngambil sukun huruf. Sukunnya aja. Karena ada rok belakangnya. Fajr. Itu fajr langsung. Kalau ini has. Iya. Has. Kalau kol-kola kan memang udah ya, Has. memang harus dipantul. wal asr lafi yang mana? Surat ini tabaroknya. Ihan itu. Aihan. Iya. Yaqbid
Yaqbil. 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 Bil. 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 Fil ard. Fil ard. Fil ard. Bil Dotnya lebih tebal. Dotnya lebih panjang. Fil ard. bawah. Fil ard. Kalau dot sama nun, dotnya lebih panjang. Wa yaqbil. Oke, berarti nanti minggu depan itu satu boleh setoran mata yang sudah ditalkinkan tadi matanya. Namanya istilahnya Saya minggu ditalkinkan. depan sekali mas. Yang dilihatkan tadi itu. Jadi Saya jangan malam minggu baca, istorkan. Iya. Kalau sudah selesai menyentuhkan bab makhluk sama sifat penamatan, besok minggu depan distorkan dengan makna tadi yang kedua. Agar pendalilannya tepat. Nanti ketika menjelaskan, kalau sudah hafal bab makhluk nanti sudah menguasai itu makhluk huruf. Ya. Nanti kalau sudah hafal, baru menghafal di bawah. Jadi fokus di bab makhluk sifat dulu. Kemudian kalau sudah setengah bab makhluk sifat, boleh menyentuhkan huruf. Misalkan ada satu huruf yang kita rasa berat sekali mengucapkannya, misalkan huruf dal, setorkan huruf dal. Buka di sini di buku bahasa tulisan huruf dal. Nanti maju ke depan, ada makhluknya dari mana, ada dalnya di atas, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, baru latihan pengucapannya, baru latihan ayatnya. Nanti ditandatangani. Tapi kalau kita sudah sering latihan, huruf-huruf itu kita latih sampai latihan yang paling belakang itu latihan seluruh huruf sukun. Yang paling belakang itu. Nah itu yang sukun-sukun semuanya itu. Berjadaqah. Per huruf nih. Hah? Iya, otang presentasi di Royah minggu depan. Ya, berarti Nis, minggu depan anak kasih Udah. waktu buat siapa yang minggu depan yang mau jelaskan bab ya Anis. berdua nggak apa-apa. Jadi Nggak yang Misalkan apa nah? Yang minggu depan antum bab makhraj yakni bab sifat. Nah, Minggu depannya lagi antum bab makhraj dia bab sifat. oh ya. Ya, sebagai Nah, pembuka sifat. untuk yang baru. Nanti baru kita jadi besok antum jelaskan itu ke depan. Berarti waktunya sekitar 15 menit per materi. Oh 15 menit. Antum 15 menit, antum 15 menit. Berarti 30 setengah jam. Selebihnya untuk setoran dan untuk membahas materi lain. Mulai dari jam boleh datang jam setengah 9 langsung ke atas. Baca-baca matan dulu, baca kalamun dulu. Kalau bisa pakai media di sama bawah. Bustami untuk memfotokopi kalamun ya Oh ya. untuk dibagikan ke Kalau pakai media di bawah berarti minggu depan. di bawah. Nah, tadi kan tadi santri udah tak keluarkan jam 8.15. Setengah 9 udah selesai sholat isya tadi itu. Nah, perkiraan Liburan. sampai datang jam 9. Berarti jam 9 setengah 10. Sekarang jam berapa nih? Jam 11. Nah, insya Allah kita sepakati sampai jam 11 saja ya. Jam 11. Masih ada waktu untuk tasmi, masih ada waktu untuk nanti di royah yang bab lain. Bab tabkhim. Kalau memungkinkan, tapi nanti kita ulang-ulang nih semua. Bab makhluk sifat terus ulang-ulang. Sampai ngelotok kali bab yang wajib. Selebihnya itu nanti kita nyempil-nyempil dalam membaca Quran pun nanti ada nanti. Koreksi. Hah? Koreksinya. Nah, untuk bab makhluk sifat
itu beda, ininya tuh beda, artinya apa sanadnya. Untuk sanad, pengambilan sanad matan Jazari secara keseluruhan itu cukup menyetorkan dari awal sampai akhir. Nanti disimak sama semuanya saksi, mal ini saksi. Kalau mau disimak sama santri boleh, berarti ngambil waktu. Biasanya kan santri gitu, sebelum ngaji ada yang mau tasmi enggak, ya tasmi dia dari bab awal sampai bab akhir. Nah, kemudian untuk diroyahnya kan sudah belajar, nanti kita belajar. Nah, sambil terus belajar ditanyakan masih karena masih hidup gitu. Tapi sebagai syarat untuk mendapatkan sanad Jazari cukup hafal saja. Akan Jazari dari awal sampai akhir itu nanti hafal aja sanad akan Jazari secara riwayat sambil belajar lagi, ya gitu, belajar lagi. Kemarin anak ikut belajar matan Jazari itu selama 4 bulan online sama Syekh dari Palestina. Itu tapi 4 bulan itu ya sama seminggu sekali. Dari bulan apa tuh? Terus saat tesnya, terus bulan apa kemarin tes? Alhamdulillah lulus. Nah makanya kalau udah pernah ikut ini yang offline, ikut online tuh hanya memperkaya saja, untuk meningkatkan sanad, untuk memperbanyak sanad. Dibolehkan memperbanyak sanad, tetapi memperbanyak sanad bukan untuk berbangga-bangga, untuk membangga-banggakan diri. Tapi untuk menambah guru, menambah keberkahan. Karena orang bahagia dengan banyak sanad itu. Sanad. Justru satu sanad kalau diamalkan, diterapkan berkah. Nah kemudian ini bab nomor sifat sebagai syarat untuk talaqi Quran. Bukan semua matan Jazari, cuma syarat untuk talaqi Quran itu bab nomor sifat saja. Karena nanti ketika membaca itu kalau sudah benar huruf-hurufnya kan juga ikhfa'nya tinggal kurang gitu, kurang dengung, diharapkan nanti kan sambil berjalan tuh. Tapi nggak apa-apa, yang mau setoran Quran boleh langsung setorkan Quran, karena sebelumnya sudah banyak yang belajar juga di tempat lain. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.